Qila al hikmatu fi fardiyati shaumi. Hikmah di dalam kefarduan puasa itu salasina yauman. Apa hikmahnya kok puasa 30 hari? Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alladzi Anna abana, sesungguhnya ayah kita semua, bapak kita semua, Adam alaihi salatu wassalamu, lamma akala, ketika memakan fil jannati, memakan buah khuldi itu di dalam surga, minasyajarati, dari pohon, fi jaufihi mikdari salasina, di dalam mulutnya itu tertahan mikdari salasina selama 30 hari. Ditahan di mulutnya selama 30 hari. Falamma taba, ketika bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, amarohu bi shaumi salasina, maka ketika diterima taubatnya, ya Allah ampuni saya, sambil itu belum dikeluarkan. Maka setelah Allah terima taubatnya, Allah perintahkan untuk berpuasa salasina yauman bilayaliha, 30 harinya 30 malam puasanya, bukan 30 hari siangnya doang. siang malam. Nah, tapi siang malam. Salasina yauman bilayaliha, siang dan malam, 30 hari, ya. Nah, gitu. Jadi 30 hari 30 malam itu Nabi Adam setelah diterima taubat oleh Allah, Allah nyuruh supaya Adam berpuasa 30 hari tapi juga malamnya. Li'anna ladzatid dunya arba'ah. Karena cerita itu berhubungan dengan tentang kelezatan dunia itu dirangkum menjadi 4. Di antaranya at-ta'am wasyurab, makan dan minum, itu yang kemudian Indonesia jadi raja kuliner. Apa aja, ada program mukbang, ada video viral, bikin Indomie pakai telur, viral dari dulu juga begitu. Viralnya apanya coba? Tapi yang nonton jutaan. Ini yang begini emang lazzatud dunya, bagian daripada yang kita konsumtif terkebanyakan. Apa aja dicobain. Ya kita kan dari satu bahan bisa dibikin apa aja. At-ta'am, makanan, wasyurab, dan minuman juga sama, apa saja jenis minuman dibikin apa di kreatif gitu. Wal jima, juga syahwat jima, wan naum, dan tidur. Jadi makan, minum, jima, naum, tidur, fa innaha hijabun lil abdi anillahi ta'ala. Itu yang membuat hijab itu tertutup, pekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba dengan Allah menjadi pekat hijabnya disebabkan karena mengikuti hawa nafsunya dalam hal makanan, minuman, jima, tidur, dan sesuatu yang bertentangan dengan Allah. Wa furidu ala Muhammadin, maka itulah difardukan kepada Nabi Muhammad, wa ummatihi, kepada umat Nabi Muhammad, bin nahari. Tetapi ketika Allah memerintahkan puasa kepada umat Nabi Muhammad, wa ubiha, dan diperbolehkan al-aklu, makan, bil laili, di waktu malam. Malamnya boleh dipakai untuk makan dan minum, berjima, dan seterusnya. Wa huwa fadlun minallahi ta'ala wa karama alaina, dan Allah memurahkan itu. Sebagaimana disebutkan bahwa syariat umat Nabi Muhammad ini di samping menjadi wasaton, umat yang tengah-tengah, yang sedang-sedang aja, tidak terlalu berat, tidak terlalu ringan, tapi khusus di dalam kitab Syarful Ummatil Muhammadiyah, keutamaan umat Nabi Muhammad, syariat ini jauh lebih ringan dibanding nabi-nabi terdahulu. Bahkan tentang puasa tadi, 30 hari 30 malam. Nabi Adam, kita 30 hari, siangnya saja, malamnya boleh berhubungan badan, boleh makan minum sesukanya, tetapi tadi dibatasi dengan hal-hal yang tidak menimbulkan madarat. Hukia anna majusian, ada seorang majusi, ro'abnahu, dia melihat anaknya pada bulan Ramadan makan di siang hari di pasar, fadorobahu, dipukul anaknya. Pet, ada gitu. Kamu nggak tahu orang Islam lagi pada puasa makan di luar gitu. Padahal dia bukan Muslim. Wa qala lima lam tahfadz hurmatal muslimin. Dia mengatakan kepada anaknya apa? Kenapa kamu tidak jaga kehormatan orang-orang Islam di Ramadan ini? Kamu seenaknya makan di luar sembarangan. Famatal majusi, singkat cerita. Famata, maka mati majusi ini, majusinya mati. Ada ketika dia itu sudah mati, dimimpikanlah seorang alim, ya, seorang ulama pada eranya memimpikan seorang majusi yang pernah memarahi anaknya makan di siang hari ketika orang muslim berpuasa, sehingga mengatakan kamu tidak menghormati orang Islam yang sedang berpuasa. Dipukullah anak itu, meninggal orang itu, kemudian dimimpikan seorang ulama. Di mimpi itu diceritakan, saya melihat orang itu ada di sariril izzati, dengan sutra hiasan yang indah, dengan aksesoris yang indah, dia sedang berada di dalam surga. Faqala, maka ulama ini mengatakan, alasta majusian, alasta, a-nya istifham, laisa, ta-nya anta, alaisa anta majusian, disingkat alasta majusian. Nah gitu.
Alasta. Alasta majusian, apakah bukannya kamu ini majusi ya? Jadi ada pertanyaan yang jawabannya harus iya gitu. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Jawabannya apa? Sudah pasti bala, nggak mungkin enggak. Jawabannya sudah tahu, namanya istifham tuh. Pertanyaan yang jawabannya kita sudah tahu, tapi ditanyain. Alasta majusian, apakah bukankah engkau majusi? Faqala bala. Tuh. Jadi kalau ada pertanyaan alaisab, jawabnya bala, bukan na'am. Jadi ya, qalu bala, bukan na'am. Mereka tahu, orang majusi tahu bahwa kalau orang Islam itu sedang berpuasa, dia tidak makan dari pagi sampai maghrib. Maka saya malu. Maka ketika lihat anak saya benci melihat anak saya begitu. Nidaan min fauqi, dia cerita, ya saya ini majusi. Sami'tu waqtal mauti, saya mendengar ketika hendak mati, mau mati, saat-saat kematian saya. Nidaan, ada panggilan. Kan kita nggak tahu, yang jelas-jelas kita tahu kalau dia ada sekarang, dia mati dalam keadaan majusi, kan begitu. Tapi dia cerita, ketika saya mau mati, nidaan, ada panggilan min fauqi, dari arah kepalaku, ya malaikati la tatrukuhu. Dari atas kepalanya ada panggilan, wahai malaikat, maksudnya kepada malaikat Israel yang hendak mencabut nyawa. La tatrukuhu majusiyan, jangan kau cabut dalam keadaan dia majusi. Fa akramuhu bil Islam. Itu mau dicabut masuk Islam, itu luar biasa. Subhanallah ya. Bisa begitu ya, kita tahu, wah neraka langsung nih. Wah dibakar. Langsung jadi api. Berarti kita mau surga. Nah, aja yang larang anaknya masuk surga, kita tidak aneh. Bahwa ulama ini menceritakan atas kejadian mimpi yang dulunya waktu hidup dia tahu. Oh ternyata dia itu dimuliakan cuma itu, gara-gara itu. Wasilahnya itu. Allah langsung yang meminta malaikat, jangan cabut dulu, jangan tinggalkan dia, jangan cabut dia ruhnya dalam keadaan masih majusi. Fa'akramuhu bil Islam. Mungkin seorang lahir, dia yang lahiriahnya di situ yang lihat zahir, tidak melihat dia syahadatnya, tapi hatinya dibimbing malaikat. Ayo Bu, Pak, ayo. Nah, gitu, masuk Islam. Bihurmatihi, karena kehormatan bulan Ramadan, lagi-lagi karena kehormatan memuliakan bulan Ramadan. Fal isyaratu annal majusi la mahtarafa Ramadana. Ini isyarat bahwa isyarat kepada orang Yahudi majusi. Orang majusi itu ketika menghormati puasa, wajadal iman, dia menemukan iman. Justru di bulan-bulan sebelumnya dia tidak pernah terpikir, tetapi satu waktu dia pernah menghormati orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan. Fakaifa, maka itu tadi yang diceritakan sama Abu Zakir sama Mas Arif. Fakaifa biman somahu wahtaromahu, kalau dia saja yang majusi dimuliakan. Kita puasa sahur, pagi bangun, taraweh, nahan makan minum, kerja tetap jalan, tadarus juga, lelah, keluar keringat, ngantuk, ditahan tuh mata, tahan lapar. Apalagi, maka Allah berikan kemuliaannya. Wa ana adzibi. Zubdatul majalis. Satu paragraf. Ruwiyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakian. Rasul diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu hasanatin ya'miluha ibnu Adam yudha'ifu lahu ajruha min asyrati ila sab'umi'ah dhifin. Allah mengatakan setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia selalu Allah tingkat lipat gandakan pahalanya dari mulai 10 sampai 700 lipat, atau digandakan sampai 700 kali lipat. Illa sauma, kecuali puasa, fa innahu li wa ana adzibi, tetapi puasa hanya untukku dan aku juga yang akan membalasnya, tidak dengan hitungan-hitungan seperti ibadah lain. Ikhtalafal ulama, ada perbedaan pandangan para ulama dalam firman Allah ini. As-saumu li wa ana adzibi, apa yang dimaksud dengan as-saumu li, puasa hanya untuk wa ana adzibi, dan aku yang akan membalasnya. Ma'annal a'mala kulluha lahu wa huwa alladhi yujzi biha. Ala aqwalin ahaduha anna sauma, salah satunya adalah anna sauma, karena sesungguhnya puasa la yaqau fihi riya, tidak ada potensi orang berpuasa berbuat riya, kama yaqau fi ghairihi, seperti yang terjadi pada ibadah lain. Lianna riya, karena sesungguhnya riya yaqau libni Adam, akan terjadi menempel pada manusia. Sudah ada, pasti ada unsur orang itu ingin. Tetapi yang orang bisa mengendalikan jauh daripada riya, yaitu sampai pada tingkat orang-orang yang mukhlisin lahuddin. Wa innama saumu, tidak sauma. Wa innama saumu syai'un fil qalbi. Karena puasa itu sesuatu yang ada di hati. Wa dzalika annal a'mala, sementara ibadah-ibadah yang lain la takunu illa bil harokat, kecuali
puasa yang ibadahnya tidak ada gerakannya. Tetapi amalan yang lain harus ada gerakan. Illa sauma fa innama huwa, karena itulah bin niyati, maka tergantung daripada niat yang baik. Allati takhfa 'anin nas, niatnya juga rahasia di dalam hati ya. Jauh daripada riya dan jauh daripada pujian orang. Wa tsaniha, di antaranya kenapa kemudian Allah mengatakan pahala anna azibi, karena annal murada bi qaulihi wa anna azibi annahu infarada bi ilmin, karena hanya Allah saja yang tahu miqdari thawabihi, ukuran berapa pahalanya buat orang yang berpuasa. Wa tad'ifi ajrahu, dan melipat gandakan pahalanya, tergantung tadi apakah tingkatannya ada di awam, khawas atau khawasul khawas, hanya Allah yang tahu itu semua. Wa amma ghairuhu, adapun ibadah yang lain minal ibadati faqad yatla 'alaiha ba'dun nas, walaupun tidak semua orang, sebagian orang mungkin tahu kalau orang wudunya begini, oh ini bagus, tidak hanya fardu tapi sudahnya dilakukan. Kata yang lihat, karena dia ngerti agama, ngerti fikih, kamu sempurna wudunya, kelihatan nilainya. Tapi puasa tidak. Wa thalithuha makna qaulihi shaumu li wa anazibih ay annahu ahabbul ibadati ilaih, karena puasa salah satu ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Wa rabi'uha, yang keempat, al idhafatu ilaihi wa hiya idhafatu tasyrifi wa tad'ifin, dan itu juga puasa disandarkan hanya kepada Allah kemuliaannya, wa tad'ifin kama yuqalu baitullah, seperti juga Allah memuliakan baitullah. Wa khamisuha, dan yang kelima, annal istighna anit ta'ami, juga menyedikitkan atau mengurangi makanan, wa ghairihi minasyahawati min sifatir rabbi, tidak berlebihan adalah merupakan salah satu sifat Allah juga. Allah bisa kasih rezeki orang banyak sekaligus, tetapi Allah tidak mau itu jadi madarat buat orang yang dicintainya. Maka Allah atur hari ini segini, besok segini, lusa ini rezekinya, dan seterusnya bagiannya sudah dibagi dengan kasih sayangnya. Tidak mau Allah berlebihan dalam hati itu. Maka orang berpuasa itu adalah melatih mendekatkan diri dengan sifat-sifat yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifatnya Allah adalah itu tadi di antaranya. Falama taqarruba shaim, di antaranya orang ketika taqarrub atau orang-orang yang berpuasa ini taqarrub kepada Allah bima yuafiqu sifatihi, barang siapa yang mendekati Allah dengan banyak menyerupai atau mendekati sifat-sifatnya Allah, penyayang, pengasih, penyabar, menghindar dari apa yang dilarang, maka lebih mudah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasadisuha, yang ketujuh, annal makna kadzalika lakinna bin nisbati ilal malaikah, juga dinisbatkan kepada malaikat, lianna dzalika sifatihim, karena salah satu dari puasa itu ibadah yang dilakukan juga oleh para malaikat. Wasabi'uha, yang ketujuh, anna jami'al ibadati, sesungguhnya seluruh ibadah yuwaffa minha madzalimul ibad illa siyam, sesungguhnya ibadah-ibadah yang lain itu bisa ditampakkan di antara hamba-hambanya Allah yang lain kecuali puasa. Wa tafaqal ulama ala annal murada bis shaumi, sesungguhnya maksud daripada puasa fi qaulihi, dalam dawuh atau sabda firman-Nya Allah mengatakan as-shaumu li wa anazibihi, maksudnya adalah siyamu man salima siyamuhu. Maksudnya puasa yang Allah tadi ini sebagai penegasan di bab akhir ini adalah orang yang ketika Allah katakan puasamu hanya untukku dan akulah yang akan membalasnya dengan hitungan-hitungan yang rahasia, adalah untuk siapa? Siyamuman, puasanya orang yang apabila puasanya salima, selamat, aman, terhindar, minal ma'asi, dari perbuatan maksiat, kaulan, baik ucapannya, wa fi'lan, dan perbuatannya. Ini udah mirip-mirip sama khawasil khawas kalau begitu kan. Nah itu, makanya tingkatan ini hanya Allah yang tahu. Ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam man qoma ramadhana, barang siapa yang mendirikan, qoma ada soma, mendirikan itu artinya siangnya berpuasa, malamnya qiyamul lail pada bulan Ramadan, imanan, berdasarkan keimanan yang tinggi bahwa ini syariat dari Allah, dengan tujuan agar menjadi saya ini menjadi orang yang bertakwa, wahtisaban, juga berharap pahala yang Allah janjikan begitu banyak, kita harapkan itu diberikan kepada kita. Ghufira, maka pastilah dia diampuni baginya, ma taqaddama, apa dosa-dosa yang terdahulu, min dzambihi, dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Allah memberikan ampunan bagi siapa mereka yang berpuasanya dengan sungguh-sungguh, benar-benar disandarkan kepada keimanan yang kuat, juga berharap pahala dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita belajar sedikit demi sedikit
meningkat iman dan takwanya, meningkat amal ibadahnya, diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak lepas daripada kemuliaan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Shadaqa Rasulullahi fi maqala. Maha benar Allah dan Rasulnya dalam hal yang disampaikan. Wallahu alam. Al-majlisul salif fi fadilatil ilmi. Insyaallah besok keutamaan ilmu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.